I just had to let you know you're. She a happy baby boo. She a happy baby boo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Siapa ketua kelasnya di sini? Saya. Oh ya, nanti minta tolong saudara Miska katakan ibu ya siapa saja yang tidak masuk hari ini. Iya, Ibu Guru. Oke, jadi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi ibu minta tolong saudara Miska untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah ya. Baik, jadi sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, jadi ibu mau tanya dulu, apa materi kita minggu lalu? Kadar-kadar. Ya benar, kadar dan kadar. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan kadar dan kadar? Kadar dan kadar itu adalah takdir atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya benar ya. Jadi kadar dan kadar itu merupakan takdir dan ketetapan yang sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan materi kita hari ini, sekarang ibu mau tanya. Misalkan nih, kalian kan diejek, kemudian dihina, terus dimusuhin. Bagaimana cara kalian menyikapi? Apakah kalian akan membalasnya atau kalian akan tetap bersabar? Aku akan melawannya, Bu Guru. Kenapa? Tidak boleh kita melawannya ya. Oh. Jadi sebaiknya kita tidak membalasnya, tetapi kita tetap sabar karena karena kita sebagai muslim yang beriman itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur segalanya, dan ketika kita diejek atau dihina, semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang setimpal. Jadi ada yang tahu materi kita hari ini? Kita
membaca ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Ya, jadi maksud dari ayat tersebut, Allah itu tidak melihat kita dari harta, kemudian cara berpakaian kita. Jadi Allah itu melihat siapa saja yang bertakwa kepadanya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana cara kita beradab kepada orang tua dan guru? Berkata sopan. Ya, berkata sopan, terus apa lagi? Tidak membesarkan suara. Ya, benar, tidak membesarkan suara, terus Tidak berbohong. ya, tidak berbohong. Ya, sekarang, nah di sini ada kita kepada orang tua dan guru. Nah, pertama itu ada kita kepada orang tua. Yang pertama itu bicara lemah lembut dan sopan. Jadi setiap kita berbicara dengan orang tua, kita harus menggunakan nada halus tanpa ada nada bentakan. Kemudian tidak membentak walau apapun. Nah, maksudnya di sini itu walaupun kita sedang kesal, kemudian sedang marah, tapi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tinggi kepada orang tua kita. Nah, selanjutnya bantu pekerjaan rumah dengan ikhlas. Nah, kita juga harus ringan tangan di rumah. Jadi tanpa kita disuruh, kita sudah mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, kemudian mencuci, mengepel dan selebihnya. Selanjutnya itu selalu mendoakan kedua orang tua. Nah, kalau ini tuh merupakan mungkin yang harus kita lakukan setiap hari, baik itu mendoakan kesehatan kedua orang tua kita, kemudian mendoakan kebahagiaan, minta dipanjangkan umur, baik itu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, selanjutnya ada kita terhadap guru. Nah, yang pertama itu ucapkan salam sebelum saat bertemu. Nah, ketika kita bertemu dengan guru, kita harus mengucap assalamualaikum karena itu merupakan bentuk sopan santun kita terhadap guru. Selanjutnya dengarkan dengan penuh perhatian. Nah, ketika guru sedang menjelaskan, kita harus mendengarkan beliau dengan fokus. Jangan sampai kita bermain di belakang karena itu akan membuat guru kita merasa tidak dihargai. Selanjutnya, kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Jadi ketika guru kita memberikan tugas, kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita mencontek. Jadi itu bisa kan? Itu jadinya kita berbohong. Maka itu tidak bersungguh-sungguh kita mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya menghormati beliau di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi ketika kita bertemu guru itu tidak hanya kita menghormati di dalam kelas saja, tetapi ketika kita bertemu di luar, kita juga harus menghormati. Bagaimana caranya? Bisa dengan cara kita menyalami, kemudian ya itu dah. Selanjutnya nih, Ibu tanya, apa saja adab kita terhadap teman dan kepada teman dan masyarakat? Siapa yang tahu? Tidak mengejek. Ya, tidak mengejek. Kemudian Tidak mencuri. tidak mencuri. Ya. Nah, di sini ada kepada teman dan masyarakat. Yang pertama itu ucapkan salam. Jadi kalau kita bertemu dengan teman kita, langsung jangan sampai kita langsung berbicara atau meminta sesuatu, tapi dahulukan dulu untuk mengucap salam. Kemudian jaga lisan. Nah, ketika kita berbicara dengan teman, kita harus menjaga lisan kita, jangan sampai berkata kasar sehingga itu membuat teman kita sakit hati. Selanjutnya tolong menolong. Nah, kita juga harus saling tolong menolong sesama teman. Jangan sampai
Selanjutnya tebar senyum. Nah, kepada siapapun itu kita harus tetap senyum, jangan sampai judes atau gimana, karena itu bisa membuat teman kita menjadi tersinggung. Nah, selanjutnya apa saja yang harus kita hindari ketika kita beradab? Berkata kasar. Ya, terus berkata kasar, apalagi yang ngomongin teman di belakang. Yang ngomongin Gibah. teman di belakang, gibah, Fitnah. fitnah, apalagi? Lama pacaran. Hah? Pergaulan Pergaulan bebas. masyarakat. Ya, jadi seperti yang sudah teman-teman tadi jawab, bahwa yang harus kita hindari yaitu gibah, membicarakan keburukan orang lain. Itu sangat dilarang keras dalam Islam. Kemudian fitnah. Jadi kita tidak boleh menyebar berita bohong yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya berkata kasar. Jangan sampai kata-kata kita atau kata-kata yang tidak mengenakan itu bisa membuat teman kita menjadi sakit hati. Selanjutnya pergaulan bebas. Kita juga harus menghindari pergaulan yang bebas. Oke, selanjutnya apa saja yang manfaat dalam beradab? Banyak teman. Ya, banyak teman, terus dapat pahala, terus Terhindar dari konflik. ya terhindar dari konflik. Ya, itu ya. Seperti yang sudah teman-teman tadi jelaskan, bahwa manfaat kita beradab yaitu yang pertama dicintai oleh Allah. Orang yang berakhlak mulia selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidup lebih harmonis. Jadi kalau adab kita bagus, maka hubungan kita dengan orang lain juga itu maka akan bagus. Selanjutnya mendapat pahala. Jadi kalau kita beradab dengan baik, itu juga bisa mendatangkan pahala. Nah, selanjutnya itu terhindar dari konflik. Nah, kalau adab kita baik, maka kita juga akan jarang mempunyai konflik dengan orang lain. Oke, selanjutnya. Nah, dari materi-materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Ya, Saudari Zulfa. Jadi kesimpulan dari materi yang telah Ibu ajarkan tadi yaitu ada pergaulan dalam Islam itu adalah tata cara sopan santun dalam berinteraksi dengan sesama yang meliputi orang tua, guru, teman, dan masyarakat sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Dengan menjaga adab seperti berkata baik, menghormati orang tua dan guru, tolong-menolong, serta menghindari ghibah, fitnah, dan pergaulan bebas, seorang muslim akan dicintai oleh Allah dan sesama manusia. Hidupnya akan menjadi lebih harmonis, terhindar dari konflik, dan setiap kebaikannya bernilai ibadah. Maka adab bukan sekedar aturan, melainkan cermin iman dan akhlak seorang muslim yang sejati. Ya, terima kasih ya Saudari Zulfa. Jadi dari paparan materi tadi bisa kita simpulkan bahwa adab itu merupakan tata cara kita dalam bergaul atau berinteraksi sesuai dengan ajaran Islam. Dengan menjaga adab, seperti kita berkata baik, kemudian menghormati kedua orang tua dan guru, terus tolong menolong, serta menghindari ghibah, fitnah, dan pergaulan bebas. Seseorang muslim akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesama. Jadi hidupnya lebih harmonis, kemudian terhindar dari konflik, dan setiap kebaikannya bernilai ibadah. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Apakah semua sudah jelas? Sudah. Ya, baik. Kalau begitu, kalau sudah jelas, di sini Ibu kasih tugas ya. Ya. Kalian buka buku pakai halaman 54. Nanti kalian kerjakan soal pilihan ganda. Kemudian untuk materi minggu depan kalian
I just had to let you know you're